Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Amalia, dosen program studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Adipada. Pada program studi Manajemen Logistik Industri Agro, saya diberikan kesempatan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah riset operasi. Mata kuliah riset operasi merupakan mata kuliah dasar yang ditemukan di semester 2 dengan beban SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dipisahkan antara mata kuliah teori dan mata kuliah praktek. Mata kuliah riset operasi adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip optimisasi dan teknik-tekniknya yang meliputi konsep dasar linear programming, persoalan linear programming menggunakan pendekatan grafis dan metode simplex, persoalan transportasi, persoalan penugasan, dan analisis jaringan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, 2 pengetahuan, 2 keterampilan umum, dan 1 keterampilan khusus. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya mampu menyimpulkan konsep teoritis IPTEX serta menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan riset operasi, mampu memecahkan permasalahan ke dalam bentuk model matematis, mampu menguraikan data dan menentukan metode yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan riset operasi, dan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4 CPMK tadi akan dijabarkan ke dalam 6 sub CPMK yang kemudian dijelaskan dalam 7 materi pembelajaran, diantaranya pengantar riset operasi, pengantar linear programming, metode grafis dan metode simplex, analisis sensitivitas dan dualitas, metode transportasi, penugasan, dan model jaringan. Adapun materi pembelajaran tersebut nantinya akan diajarkan dalam 14 pertemuan, tidak termasuk ke dalam UTS dan UAS. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan riset operasi ini yaitu dengan cara tatap muka, dengan metode pembelajaran ceramah atau penyampaian materi oleh dosen, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi oleh mahasiswa terkait materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian melakukan latihan soal-soal, dan terakhir tugas untuk dikerjakan di rumah. Penilaian dilakukan dari kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan bobot nilai kuis sebesar 5%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 50%. Kemudian pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan tatap muka saja, tapi juga menggunakan platform Microsoft Teams sebagai sarana untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa, juga digunakan untuk pengumpulan tugas dan pelaksanaan kuis secara online. Nah, berikut adalah video pembelajaran di kelas untuk pertemuan ke-11 dengan materi metode transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi hari ini di pertemuan ke-11 dengan materi hari ini adalah metode transportasi. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang dualitas dan sensitivitas. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Oke, sebelum mulai silahkan diambil dulu absennya. Kita mulai kuliahnya ya. Metode transportasi. Nah, kalau kalian mendengar kata transportasi, apa yang terbayang di pikiran kalian? Kendaraan. Terus apa lagi? Perpindahan. Apa lagi? Ada
Itu yang akan kita lihat hari ini ya. Oke, adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya, diharapkan kalian mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini mampu membandingkan hasil solusi layak dan optimal dari berbagai metode transportasi. Oke, adapun outline perkuliahan hari ini, yang pertama latar belakang kenapa kita perlu mempelajari tentang metode transportasi ini, kemudian tujuannya untuk apa, ciri-ciri metode transportasi seperti apa, jenis metode transportasi apa saja, model matematikanya seperti apa, dan nanti diakhiri dengan latihan soal. Nah, latar belakang metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi ya, dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, ini adalah tujuannya. Tujuan utamanya di sini adalah bagaimana menentukan biaya distribusi yang seminimal mungkin ya dalam aktivitas pendistribusian itu. Kemudian berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Contohnya ada 3 lokasi gudang. Dia akan mengirim barang ke 3 kota tujuan. Nah, berapa barang yang harus dia kirim? Misalnya untuk kota 1, gudang 1 harus mengalokasikan berapa ya? Kota 2 alokasinya berapa? Jadi selain menghitung biaya transportasi juga untuk mencari alokasi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri penggunaan metode transportasi. Nah, ini yang harus dipahami ya. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan. Jadi ada titik sumber awal ya, dan ada titik tujuan atau destination. Sumber disebut juga origin, tujuan disebut juga destination. Kemudian ada kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan. Besarnya tertentu. Nah, artinya di sini adalah setiap sumber itu punya jumlah ya yang bisa mereka kirimkan. Dan semua tujuan itu punya jumlah tertentu yang mereka minta, dan itu diketahui. Kemudian komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Nah, ini artinya adalah permintaan dan kapasitasnya itu tidak boleh lebih dari angka tersebut. Contohnya, sumber A hanya mampu memasok produk 10.000. Nah, artinya barangnya 10.000 itu memang akan disebarkan ke beberapa kota sejumlah 10.000, tidak boleh lebih dari 10.000 ya, tidak boleh juga kurang. Jadi harus sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke tujuan besarnya tertentu. Jadi diketahui berapa biaya pengangkutan dari suatu sumber ke suatu lokasi tujuan ya. Nah, 4 hal inilah yang harus diketahui untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Oke. Nah, metodenya apa saja? Di sini dibagi 2 tahap. Ada tahap awal ini untuk mencari solusi layak. Kemudian ada tahap akhir untuk mencari solusi optimal ya. Untuk menyelesaikan masalah riset operasi, kita harus merubah permasalahan real itu ke dalam bentuk model matematika, baru bisa kita selesaikan. Nah, begitu juga dengan permasalahan transportasi ini harus diubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya contoh model matematikanya. Ini sudah ada ya, mau menulis. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita masuk ke metodenya. Tadi metodenya ada 4. Kita coba 2 dulu ya. Yang paling sederhana itu adalah northwest corner dan Listos. Oke, northwest corner atau pojok kiri atas ya. Itu
itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Jadi masalah itu kita buatkan dalam bentuk matriks tabel tadi. Kita selesaikan dari pojok kiri atas ya. Oke, kita lihat contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya tabelnya. Oke, yang pertama ibu tanya, ada berapa sumber di situ? Ada 3 ya, yaitu pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ada berapa tujuan? 5. Tadi ada gudang 1, gudang 2, gudang 4, 5. Oke, nah sekarang kita perhatikan masing-masing pabrik ini punya nilai S atau kemampuan pasok sebesar 800, 600, dan 1100. Kalau dijumlahkan itu jumlahnya 2500. Kemudian masing-masing gudang itu punya permintaan D sebesar ini, dan kalau dijumlahkan itu sama ya 2500 juga. Nah, jadi ini soal ini adalah kasus di mana nilai supply dan demand-nya sama ya. Oke, demand sama dengan supply. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah ini selalu sama secara realnya? Tidak, bisa jadi berbeda. Nah, kalau misalnya demand dan supply-nya tidak sama, apa yang harus dilakukan? Itu ada cara lain, yaitu dengan menambah variabel dummy namanya, ya. Oke, nanti kita lihat tentang itu. Kita lihat dulu contoh soal yang sama. Ya. Oke, nah, sedangkan angka yang ada di dalam masing-masing sel ini menunjukkan biaya angkut per unit barang ya, dari suatu lokasi sumber ke tujuan. Contohnya, dari pabrik 2 ke gudang 4, berapa biaya kirimnya, transportasinya? Pabrik 2 gudang 4 60 ya. Ini semua harus diketahui jika kita ingin menyelesaikan masalah transportasi. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus buat dulu matriksnya ya, seperti tadi. Kemudian baru kita ikuti langkah-langkah seperti MBJ yang tadi. Oke, nah ini contoh matriksnya ya. Oke, ini kita abaikan dulu nilai yang ini. Jadi dia matriks kosong saja, sama seperti soal yang tadi. Ya, jadi ada sumber, ada tujuan, ada supply, ada demand, dan yang warna pink ini adalah biayanya. Ya. Nah, kita isi alokasinya, ya. Sesuai dengan aturan MWC, kita mulai dari sudut kiri atas. Artinya kita start dari P1 dan G1. Nah, kita perhatikan. P1 itu mampu memasak sebesar 800. Sedangkan gudang G1 itu permintaannya 400. Nah, kalau mintanya 400, kita mampu kirim 800, berapa yang harus kita penuhi? 400 ya. Bisa lebih nggak? Nggak bisa, karena dia punya kapasitas ya. Jadi kita plot alokasi untuk gudang 1 sebesar 400. Nah, pertanyaannya, P1 masih ada sisa nggak? Masih. Artinya baris 1 ini belum habis. Nah, kita belum boleh pindah ke baris 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, G1 ini habis atau tidak? Habis ya, sudah terpenuhi 400-nya. Artinya kita sudah boleh pindah ke kolom 2. Nah, baru kita lihat G2.
G2 punya permintaan 400. Sisa dari P1 berapa tadi? 400. Pas ya. Kita plot alokasinya 400, maka P1 habis, G2 juga habis. Kalau sudah habis, berarti kita move ke baris 2, kolom 3 ya. Nah, di sini G3 punya permintaan 500, P2 bisa memasok 600. Nah, nanti kita isi 500 sesuai dengan permintaan G3 ya. Nah, jadi di sini 500, berarti P2 sisa 100. Kita move ke kolom sampingnya. Tadi sisanya cuma 100. Sedangkan G4 mintanya 400. Artinya apa? Oke, berarti masih G4 ini belum terpenuhi semuanya ya. Masih ada 300 yang harus kita isi. Sedangkan P2 ini sudah habis. Kita pindah ke baris bawah karena baris 2 sudah habis, pindah ke baris 3. Tadi sudah terpakai 100, tadi sisa 300. P3 mampu memasak 1100. Berarti sisanya kita plot di G dengan sebesar 800. Oke, setelah kalian plot alokasinya, sekarang harus dicek dulu apakah perhitungannya sudah betul atau belum. Cara ngeceknya, jumlahkan alokasi ke samping dan ke bawah. Sama nggak dengan jumlah supply dan emailnya ya. Contohnya pabrik 1 di sini alokasinya 400. Kalau kita jumlahkan pas 400. Oke, berarti udah betul ya. Nah, begitu juga cek ke bawah. Sudah sama atau belum? Kalau sudah sama berarti ini sudah betul perhitungannya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menghitung total biaya ya? Kita ingin mencari biaya minimal tadi dengan cara mengalihkan biaya dengan alokasi. Nah, kita lihat di sini ada berapa sel yang ada alokasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Nah, berarti hanya 6 sel ini saja yang nanti akan kalian jumlahkan. Berarti di sini fungsi tujuannya 400 dikali 50 ditambah 400 kali 50 ditambah 170 150 350 450. Oke. Nah, sama seperti ini ya. Jumlahnya sebesar 143. Pertanyaannya, apakah ini sudah alokasi yang optimal atau belum? Belum tahu ya, harus kita cek. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Pakai tahap yang kedua tadi. Bisa pakai stepping stone maupun body. Jadi ini baru untuk iterasi pertama. Artinya apa? Ini bisa berubah ya. Belum tentu nih P1 ngirimnya ke G1 dan G2. Harus dicek. Apa yang dicek? Nanti dicek sel-sel yang kosong ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini biaya terkecil nilainya berapa? 100. Kalau biasanya 30 kan? Nah, sedangkan di sini 30 nggak ada alokasinya di situ. Nah, bisa jadi kalau kita lakukan perhitungan tahap berikutnya, sel di sini ada isinya, ya. Jadi dicari mana yang paling meminimalkan biaya transportasinya. Oke, nah ini untuk NWC. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Paham langkah-langkahnya? Paham. Oke, kita lihat metode kedua, yaitu LC atau list cost. Oke, LC atau list cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Oke, jadi kuncinya di sini ya. Sel yang biayanya paling kecil. Kalau kita lihat contoh sebelumnya yang paling kecil tadi adalah 30. Nah, berarti sel yang itu dulu yang kita alokasikan. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Pilih sel yang biayanya terkecil, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas,
permintaan dan kapasitas ini demand dan supply tadi ya. Kemudian pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama ya. Misalnya kalau tadi 30 paling kecil, di atasnya mungkin 40 ya. Nah, kemudian sesuaikan kembali dan cari total biaya. Jadi ini masih sederhana ya. Oke, ini contoh soal yang sama. Oke, nah sekarang kita jawab bersama kalau menggunakan metode LC. Tadi langkah pertamanya adalah oke, kita lihat mana angka yang paling kecil? 30. 30 itu adalah P1 dan G5. Berapa yang harus kita alokasikan? 400. Sesuai dengan berapa permintaan dan jumlahnya. Oke, 400. P1 habis? G5 habis? Habis. Nah, artinya kita nggak bisa lagi nih melirik biaya yang ini, ya. 50, 80, 60, 60 ini nggak kita perhatikan lagi, ya. Begitu juga 50 dan 40 yang ini. Jadi kita tutup baris 1 dan kolom 5. Nah, untuk langkah berikutnya perhatikan biaya yang ini saja. Berarti kita pilih baris dan kolom yang mana? Biaya terkecil selanjutnya setingkat di atas yang tadi 40. Oke, yang mana? Di mana? B2, G1. Oke. Berapa yang harus kita isi di sini? 400. Kenapa 400? Kapasitas dimana 400. Oke. Ya, hanya permintaannya 400 ya. Oke, berarti G1 habis ya, sisa yang ini. Selanjutnya kita pilih ayo, ada nilai 40 lagi nggak? Ada. Di mana? Oke, P3 G2. Berapa isinya? 400. Oke. Berarti G2 juga sudah habis, G1 habis, tinggal G3 dan G4. Nah, berarti tinggal 4 ini nih, 4 sel ini. Lihat biayanya. Di sini biayanya 70, 60, 60 dan 60. Berarti ada 60 yang sama ya. Kita mulai dari baris kedua isinya. Nah, di sini berapa? Harus dikelola 200 ya. Oke, habis ya. Kemudian kita pindah ke baris 3. Di sini berapa? 500, kemudian 200. Oke, coba dijumlahin. Baris 3 pas nggak? Pas ya. Kita jumlahin ini pas 400 dan 400. Oke, sudah pas. Nah, sekarang tinggal hitung total biayanya dengan mengalihkan alokasi dengan biaya ya. 800 kali 30, 400 kali 40, 200 kali 60, 400 kali 40, 500 kali 60 dan 200 kali 60. Katakanlah 1.110. Nah, kalau MWC tadi dapatnya berapa? 143. Mana yang lebih kecil? Yang ini. Nah, minimum cost. Kira-kira kenapa minimum cost menghasilkan total biaya lebih kecil daripada yang kita memiliki biaya transportasi yang paling kecil? Ya, karena dari langkahnya tadi kita memperhitungkan sel yang memiliki biaya paling kecil ya. Sedangkan kalau NWC itu hanya urutan langkah-langkah pengerjaan mulai dari pojok-pojok atas, tidak memperhatikan biaya. Jadi otomatis LC ini pasti menghasilkan biaya lebih kecil daripada NWC. Oke, kira-kira sampai di sini bisa? Bisa. Kita latihan dulu ya. NWC mulai dari kiri atas. Berarti mulai dari P1 G1. Lihat permintaannya 100, kemampuan pasok 200, berarti kita penuhi 100. Betul ya, ini habis. Kita pindah ke kolom 2. Sini mintanya cuma 50, kita masih ada sisa 100, berarti
isi 50. Ini masih sisa ya. Masih pindah lagi ke kolom 3, berarti belum pindah ke baris 2. Nah, yang terkecil 13, berarti isi. Berapa kemampuan masuknya? Di sini 50, berarti isi 50. Ini masih sisa 50, berarti tinggal isi di atasnya 50 ya. Tinggal dikalikan 200 kali 12, 50 kali 15, 50 kali 13 dan dijumlahkan. Oke, kira-kira sudah lebih paham? Sudah ya. Nah, untuk riset operasi ini kalian harus banyak latihan agar lebih paham. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah transportasi ada 2 tahap ya, tahap awal dan tahap lanjutan. Nah, di tahap awal ini kita belajar tadi 4 metode transportasi, ada NWC, LC, FAM, dan RAP. Nah, di mana hasil keempat metode ini hanya untuk mencari iterasi pertama ya. Nah, untuk lanjutannya nanti kita lihat untuk Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ya. Oke, kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu riset operasi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.